Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok Revolusi Prancis menjelaskan tentang revolusi Prancis. Di sini ada nama anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Aminah Dewi. Yang kedua Utama Dewi. Yang ketiga Irfan Fadila. Yang keempat Muhammad Jamal Khairul. Nah, sebelum memulai materi tentang revolusi Prancis, di sini ada sedikit pantun, boleh mohon didengarkan. Kalau misalkan saya mengucapkan satu kalimat pantun, saya boleh bisa si Bila kancing Besti. Cakep. Tiba-tiba lapor polisi. Sedang ramainya informasi, mari kita simak materi. Nah, ini adalah beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah tentang revolusi Prancis. Yang kedua ada proses terjadinya revolusi Prancis. Yang ketiga ada tokoh-tokoh revolusi Prancis. Yang keempat ada dampak sosial ekonomi dan politik dunia. Yang kelima dampak bagi Indonesia hingga saat ini. Oke, dimulai dari latar belakang revolusi Prancis. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang dari revolusi Prancis yang dijelaskan itu adalah apa sih, bagaimana terjadinya revolusi Prancis tersebut. Yang pertama di sini ada adanya ketidakpuasan terhadap ancient regime. Ancient regime adalah aristokratik di Prancis di bawah pemerintahan dinasti Valois dan Bourbon pada abad 14 sampai 18. Dari masalah tersebut kemudian berimbas dengan adanya perekonomian yang tidak sehat. Dari masalah tersebut kemudian berimbas dengan adanya perekonomian yang tidak sehat, panen yang buruk, kenaikan harga pangan, dan sistem transportasi yang tidak memadai, sehingga menimbulkan rasa benci dari rakyat terhadap pemerintahnya sendiri. Nah, di sini yang kedua ada yang tidak adil di Prancis dalam sistem feodalisme. Nah, adanya ketidakadilan di Prancis ini menyebabkan masyarakat tersebut terbagi menjadi 3 golongan. Yaitu yang pertama ada golongan bangsawan, yang kedua ada golongan ahli agama yang setia kepada raja, yang ketiga atau kelompok yang paling bawah ini adalah rakyat jelata. Yang terakhir di sini ada pemerintah di Prancis yang buruk. Pada saat Raja Louis ke-16 naik tahta, pemerintahan Prancis menjadi buruk dikarenakan kekuasaan tunggal raja yang pada masa pemerintahannya berubah menjadi tirani yang memberikan kelonggaran raja untuk bertindak sewenang-wenangnya. Kepentingan raja diutamakan, sedangkan kepentingan rakyat dikesampingkan. Oke, berikutnya. Oke, di sini saya menjelaskan tentang proses terjadinya revolusi Prancis. Kenapa sih kok bisa ya proses terjadinya revolusi Prancis? Oke, proses terjadinya revolusi Prancis karena Raja Louis ke-16 yang terlalu bersifat absolut. Nah, absolutisme Raja Louis ke-16 ini yang membuat kesenjangan, kecemburuan sosial dan membuat rakyatnya menderita berkepanjangan. Nah, faktor-faktor terjadinya ada 3 faktor terjadinya revolusi Prancis. Yang pertama karena Raja Louis ke-16 yang terlalu bersewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua karena defisit keuangan yang terlalu boros karena keluarga kerajaan yang terlalu memakai keuangan kerajaan yang terutama permaisuri Raja Louis ke-16 yaitu Maria Antoinette. Yang ketiga terjadinya pajak yang terlalu berat yang memberatkan rakyatnya. Dan di sini ada tahap-tahap terjadinya revolusi Prancis. Yang pertama ada proses États Généraux yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1789. Nah, proses ini terbuka kembalinya DPR
Musyawaratan Rakyat. Dan di dalam DPR ini terjadi persidangan polemik perbedaan suara antar golongan 1, 2, dan golongan 3. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh Eva, golongan 1 golongan bangsawan, golongan kedua itu golongan agamawan, yang ketiga adalah golongan rakyat. Nah, golongan ketiga ini kayak merasa ditindas karena di dalam persidangan ini ternyata undang-undang untuk pajaknya terlalu memberatkan kepada rakyatnya, dan kaum borjuis juga merasa ditindas. Hingga akhirnya di dalam golongan ketiga merasa percaya diri bahwa dia bisa membuat atau membentuk suatu undang-undang dia sendiri. Yang beberapa juga di golongan ke-1, golongan kedua juga ada beberapa yang ikut serta juga, yang pada akhirnya pembentukan Dewan Nasional ini, proses ini menjadi membentuk yang dinamakan Dewan Nasional pada tanggal 17 Juni 1789. Dan bisa kita sebut sebagai Dewan Nasional atau disebut Assemblée Nasional. Nah, yang ketiga, golongan ketiga ini membentuk Konstituante pada tanggal 20 Juni 1789. Dewan ini dia bersumpah kalau misalkan dia tidak akan bubar sebelum Prancis memiliki undang-undang. Nah, dewan tersebut menamai dirinya sebagai Konstituante. Selanjutnya, yang keempat ada proses legislatif pada tahun 1791, yang dimana undang-undang Prancis telah dibuat dan juga konstitusi telah dibubarkan. Kemudian muncul pertentangan antara kelompok modern dan kaum borjuis. Kelompok modern juga itu sama kayak kita kaum rakyat juga, tapi dia awalnya itu dia nggak ngebentuk kaum assemblée di awal. Jadi dia kaum modern itu yang kaum sebelumnya dari konstitusi itu. Nah, dan pertentangan antara kaum modern dan kaum borjuis karena emang pajak yang dari Raja Louis ke-16 yang terlalu memberatkan antara mereka. Nah, yang kelima, Convention pada tanggal 21 September 1792, yang dimana kaum modern memenangkan persatuan tersebut. Kaum rakyat yang memenangkannya, sehingga sistem kerajaan dihapus dan digantikan menjadi republik pada tahun 1972. Yang kelima, Radical States, yang dimana pada tanggal 21 Januari 1793 sampai 1794. Nah, akibat pergantian tersebut, pada Louis ke-16 dikenai hukuman mati atau hukuman penggal apa? Yang Irfan, penggal itu apa? Ya. Nah, istrinya Raja Louis ke-16 juga termasyhur sama Maria Antoinette, juga dia kena hukuman pancu, hukuman mati, karena si Maria ini telah boros dan memakai defisit keuangan kerajaan. Nah, yang terakhir, konsulat pada tanggal 10 November 1799, di mana Napoleon Bonaparte berhasil membentuk pemerintahan baru di Prancis dengan kekuatan militer yang begitu kuat. Kemudian Napoleon itu membentuk pemerintahan baru yang disebut dengan konsulat. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh yang berperan dalam revolusi Prancis. Yang pertama ada Raja Louis ke-16. Sejak pemerintahan Raja Louis ke-14 sampai ke-15, rakyat Prancis sudah benci pada sistem pemerintahan rajanya sendiri. Pada pemerintahan Raja Louis ke-16 dari tahun 1774 sampai tahun 1792, ia sudah tidak memiliki wibawa untuk membantu rakyatnya dan negaranya. Situasi ini membuka peluang revolusi besar
dan mengubah sistem negara Prancis. Akhirnya, Raja Louis ke-16 ini ditangkap dan dihukum mati dengan metode hukum pancung. Yang kedua yaitu ada Marie Antoinette. Ia merupakan ratu Prancis yang sangat dibenci oleh rakyatnya dan dihukum mati sama seperti suaminya. Setelah itu ia menikah dengan Louis ke-16 dan diangkat menjadi seorang ratu karena suaminya naik tahta menjadi seorang raja. Setelah menjadi seorang ratu, ia tidak pernah dibenci oleh rakyatnya, melainkan sifat dan kelakuannya yang selalu membuat masalah pada rakyat miskin Prancis pada saat itu. Antoinette ini dinilai terlalu boros dan hanya mementingkan kemewahan, tindakan yang tidak memiliki sifat empati terhadap rakyat yang memunculkan kebencian dan berujung pada revolusi Prancis. Yang ketiga yaitu ada John Locke. Ia merupakan salah satu tokoh sentral yang pemikirannya dan ide-idenya yang dapat menginspirasi rakyat Prancis. Idenya sendiri merupakan salah satu pemikir dan filsuf yang terkenal yang menulis dan menyatakan bahwa kekuasaan dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatnya sebagai suara mayoritas dalam sebuah negara modern tidak boleh ditindas oleh sistem feodal dan monarki absolut yang semena-mena. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kemal. Oke, di sini saya akan melanjutkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di era revolusi Prancis. Selanjutnya ada Montesquieu. Montesquieu adalah tokoh yang telah merombak dan meruntuhkan sistem monarki feodal yang sudah diterapkan oleh Prancis beberapa abad silam. Karena pemikirannya yang terkenal itu trias politika, yakni pemisahan pemerintahan secara 3 bagian, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dengan adanya ini, sistem monarki tidak akan bertahan lama di zaman modern. Karena adanya ini sangatlah berdampak besar juga bagi tatanan pemerintahan Prancis di era revolusi Prancis. Selanjutnya ada Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ia dikenal sebagai pimpinan militer dan politik saat era revolusi Prancis. Napoleon sangatlah berdedikasi bagi era revolusi Prancis karena contohnya pada perang Austria dia memimpin pasukan dan dapat memukul mundur pasukan monarki yang menjadi sebab yang kudeta. Selanjutnya, tak heran Napoleon dilabeli diktator karena ia adalah pemimpin yang penuh dengan ambisi dan sadis. Selanjutnya, keterkaitan dari lagu itu oleh pada saat masa reformasi. Ini adalah saudara besar melalui pesan bercerita tentang seorang raja yang menjalankan kerajaannya. Jadi tuh raja itu melakukan dunia serta mempunyai kekuasaan yang besar pada rakyatnya untuk melakukan sebuah raja itu. Jadi raja tersebut tuh menghalalkan segala bentuk kejahatan seperti perang-perangan serta bunuh-bunuh. Lalu juga raja tersebut tuh mempunyai sifat yang sombong yang membuat rakyatnya ini geram kepada rajanya karena dia merasa kayak rajanya jadi bersih. Karena dia merasa geram, akhirnya rakyat tersebut tuh datang ke sana untuk mendobrak pintu istana tersebut dan memulihkan raja itu. Lalu tadinya raja itu akhirnya dia tuh dipenjara dan menjadi rakyat. Nah, dari hal yang sudah dilakukan oleh raja itu, akhirnya dia kehilangan tahtanya, serta merasakan rasa sakit, serta mendapatkan nikah kehidupan yang sudah dia lalui. Namun dari hal tersebut, dia mengerti juga apa yang sudah dilakukan kepada rakyatnya. Dia merasa terima dengan kejaran yang sudah dia dapatkan. Nah, jadi kalau dia merasakan dengan kehidupan yang pahit, namun dia masih menerima kehidupan dia. Jadi dia masih meneruskan hidup dia yang panjang. Namun pada saat menjalankan hidupnya, dia penuh dengan rasa penyesalan. selanjutnya ada dampak sosial bagi dunia. Yang pertama ada sosial, menurunnya jumlah feodalisme. Perlu diketahui bahwa feodalisme adalah sistem sosial yang memberikan kekuasaan besar terhadap golongan bangsawan. Karena ini banyak rakyat golongan bawah yang melakukan revolusi untuk memberikan kebebasan. Terus ada kebebasan dan pemangkusan sistem kelas. Dampak sosial berikutnya adalah pemeriksaan sistem kelas. Sistem kelas atau bisa kita sebut sebagai stratifikasi sosial di negara Prancis itu pernah dilakukan. Jadi stratifikasi sosial pada saat revolusi Prancis termasuk dalam kewajaran.
ini. Namun mereka di sini hanya sekedar memastikan keberlangsungan serta kelancaran kegiatan ekonomi saja, atau dalam arti pemerintahan ini hanya sekedar sebagai pengawas saja. Berikutnya ada penghapusan pajak feodal. Berubahnya peraturan pajak dari pajak feodal, yakni itu orang-orang akan dikenakan pajak apabila menggunakan tanah milik orang lain. Dalam hal ini itu akan menjadi pajak negara. Dan dalam hal ini pajak negara ini berperan sebagai batu utama untuk menguasai tersebut. Oke, kita ke dampak politiknya itu berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Bentuknya golongan liberal dikarenakan adanya sebuah revolusi. Dalam hal ini masyarakat ini menuntut hak dan kebebasan mereka. Dan kaum liberal ini menjelaskan masyarakatan yang bebas dalam berpikir untuk semua individu dan menolak adanya batasan-batasan yang mengenai hal pemerintahan maupun agama. Nah, sedangkan nasionalisme adalah paham yang menciptakan, mempersatukan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang mempunyai persamaan dalam identitas negara, identitas seperti persamaan budaya, persamaan bahasa, persamaan wilayah, dan persamaan cita-cita. Nasionalisme itu lahir di Eropa sebagai reaksi atas dasar penguasaan daerah-daerah di wilayah Eropa oleh Napoleon Bonaparte. Berikutnya yang misalnya sistem monarki absolut diganti oleh sistem monarki konstitusional. Sistem monarki absolut itu dipimpin oleh sebuah raja dan sebuah raja dan ratu yang memimpin sebuah negara ini pastinya memiliki kekuatan hukum. Dan kata-kata yang dikeluarkan dari raja dan ratu adalah suatu hal yang menjadi kebijakan serta kewajiban yang harus dilakukan. Sedangkan monarki konstitusional adalah monarki yang terbatas yang memiliki badan pemerintahan pusat atau bisa kita sebut sebagai parlemen. Nah, jadi dalam hal ini walaupun raja dan ratu adalah sebuah pemimpin dalam suatu negara, namun mereka tidak boleh bersikap sembarangan. Untuk pembahasan yang terakhir adalah dampak dari revolusi Prancis bagi Indonesia hingga saat ini. Perlu diketahui, revolusi Prancis ini memiliki banyak sekali dampak untuk pemerintahan Prancis itu sendiri maupun negara-negara sekitarnya seperti Indonesia. Nah, di sini ada beberapa paham yang masih diberlakukan hingga saat ini. Yang pertama adalah paham nasionalisme. Paham nasionalisme ini muncul dan berkembang di Eropa setelah adanya revolusi Prancis ini. Paham ini tuh kayak menyebar dengan cepat di daratan Asia dan Afrika, dan tidak terkecuali Indonesia itu sendiri. Dan selanjutnya itu ada Budi Utomo ini merupakan salah satu organisasi nasional yang telah mengikuti paham nasionalisme dan berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Dan dari organisasi nasional pertama ini yang di Indonesia, kemudian paham nasionalisme semakin terkenal dan menyebar di seluruh Indonesia sehingga bermunculan pergerakan nasional lainnya. Untuk poin yang kedua ada paham demokrasi. Secara tidak langsung, paham demokrasi ini mulai muncul di Indonesia pada abad ke-20 yang merupakan bukti penyebaran paham tersebut itu jika pada saat pemerintahan Belanda berkuasa di Indonesia dengan memutuskan kaum bumi putra wajib militer guna memperkuat keamanan. Mendengar keputusan tersebut yang terjadi pada tahun 1916 ini, maka Budi Utomo ini tuh mengirimkan wakilnya yang Jos Emoyo untuk melakukan perundingan dan negosiasi terhadap para pemimpin Belanda di Indonesia. Dari hasil negosiasi tersebut, pemerintah Belanda tidak hanya memberikan wajib militer bagi penduduk pribumi, melainkan diganti dengan pendidikan Volksraad, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang diresmikan pada 16 Desember 1916. Selain hal itu, bukti paham demokrasi muncul di Indonesia hingga setelah adanya revolusi Prancis ini adalah tuntutan Indonesia berparlemen. Bentuk perjuangan dan asas yang dianut dalam sistem parlemen tentunya sedikit banyak terinspirasi oleh perjuangan rakyat Prancis pada masa revolusi Prancis. Dengan adanya paham ini, kemudian partai-partai politik Indonesia bergabung membentuk wadah baru yang disebut dengan Gabungan Politik Indonesia atau
Indonesia setelah adanya Revolusi Prancis ialah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini diiklankan oleh para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila